Dari Riau kita ke Surabaya, pemirsa, 10 ekor anjing peliharaan yang diduga memangsa pemiliknya di Surabaya, Jawa Timur dievakuasi ke penampungan dan gudang BPDB Surabaya, Jawa Timur. Sepuluh ekor anjing yang diduga memangsa pemiliknya tiba di penampungan dan gudang BPBD Kota Surabaya di Komplek Parkiran High Tech Mall Surabaya pada Minggu dini hari. Seluruh anjing dalam kondisi yang baik. Dari sejumlah temuan benda di lokasi belakang rumah korban, ditemukan diantaranya tabung LPG dilengkapi alat pemanggang, juga ditemukan 2 dirigen diduga berisi bahan bakar. Rencananya seluruh anjing akan dipindahkan ke shelter penampungan anjing. Sebelumnya Jumat kemarin seorang pria di perumahan Rungkut Harapan Surabaya, Jawa Timur ditemukan tewas mengenaskan di dalam kamar rumahnya dengan luka gigitan dan cakaran di bagian wajah dan kepala. Korban Yohanes diduga tewas dimangsa anjing peliharaannya akibat peliharaannya yang kelaparan. Polisi belum bisa memastikan apakah penyebab korban meninggal akibat sakit atau tewas dimangsa anjing peliharaannya, menunggu hasil otopsi Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. Lihat kondisi memang kepala sudah kelihatan tinggal torak. Memang jenazah ini ternyata pencinta anjing, dan anjing itu setiap harinya juga tidur sama jenazah, katanya keluarganya tadi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zainal Azhari, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini kita sudah terhubung dengan rekan kami. Sudah ada Sandi Irwanto yang sedang berada di sekitar lokasi. Sandi, apakah ada perkembangan terbaru yang bisa Anda sampaikan terkait dengan tewasnya korban dugaan sementara akibat digigit anjing dalam rumahnya? Silahkan. Ya, sampai sejauh ini memang yang bisa saya informasikan saat ini kasus yang sempat menghebohkan publik Surabaya ini memang masih dalam pemeriksaan dari petugas kepolisian Polsek Rungkut Surabaya. Sebelumnya memang perkembangan terakhir anjing-anjing peliharaan Yohanes de Freitas yang merupakan korban yang diduga meninggal kemudian dimangsa oleh oleh anjing-anjingnya sendiri. Memang saat ini sudah dievakuasi oleh petugas gabungan dari petugas BPBD, Polsek Rungkut dan pencinta hewan Dog Lovers. Anjing-anjing saat ini sekarang sudah berada di shelter pencinta hewan Dog Lover yang berada di kawasan Gunung Anyar, Surabaya. Sebelumnya memang anjing-anjing ini merupakan hewan peliharaan dari Yohanes de Freitas yang jumlahnya sekitar 10 ekor anjing. Jadi sehari-harinya anjing ini berada di dalam rumah maupun di dalam kamar korban. Sebagian ada di halaman belakang rumah korban. Sehingga ketika ditemukan jenazah Yohanes de Freitas oleh saudaranya, kakaknya yakni Henry de Freitas, itu Jumat siang, Jumat pagi sekitar jam 9 itu sudah dikelilingi oleh anjing-anjing ya, yang diduga memangsa Yohanes de Freitas. Begitu. Kepolisian menemukan sejumlah barang bukti, sebut saja ada alat pemanggangan. Apakah Anda punya informasi apakah rumah tempat kejadian perkara ini ada indikasi sebagai shelter untuk anjing yang akan dikonsumsi, Sandi? Ya, sejauh ini memang temuan barang bukti tersebut juga menjadi salah satu fokus dari pemeriksaan petugas kepolisian. Namun masih dalam pendalaman dari petugas Reskrim Polsek Rungkut. Sementara dari warga sekitar rumah korban sendiri masih belum banyak mengetahui bahwa tempat kejadian perkara tersebut apakah dijadikan daging anjing yang dikonsumsi atau seperti apa, warga tidak banyak tahu seperti itu.
Namun warga hanya mengetahui bahwa korban ini sehari-harinya memang mencintai anjing-anjing sehingga banyak memelihara anjing. Awalnya memang hanya 4 ekor anjing. Kemudian berkembang menjadi 10 ekor. Itu yang diketahui oleh warga sekitar. Sandi, apakah Anda mendapatkan informasi terbaru mengenai luka yang ada di tubuh korban? Apakah memang murni merupakan gigitan anjing atau ada indikasi lain terkait kematiannya korban? Ya, dari kesaksian keluarga yang pertama kali menemukan jenazah dalam keluarga, memang ada korban yang bernama Henry Retes itu mengetahui bahwa adiknya itu di bagian wajah dan kepalanya itu sempat dilihat dan digigit oleh anjing-anjing peliharaannya. Karena mengetahui hal ini, dia memanggil warga tetangganya untuk meminta bantuan mendobrak pintu itu. Sehingga ketika didobrak sama kakaknya bersama warga, itu sudah diketahui anjing-anjing tersebut mengelilingi korban. Baik. Namun di korban sendiri ditemukan adanya gigitan ataupun cakaran di sekitar wajah dan bagian belakang juga ada di tangan yang sempat digigit. Namun perlu diketahui pemirsa bahwa kasus ini jenazah korban yang dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur itu tidak dilakukan otopsi karena pihak keluarga menolak untuk korban ini diotopsi oleh petugas dengan alasan bahwa ini adalah musibah yang dialami oleh korban. Dan selama ini memang korban memiliki riwayat TBC. Sandi Irwanto, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas. Ada.